Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dalam segmen Rodi di channel YouTube Parsiana. Dan kali ini saya dan Adrian akan menceritakan 2 cerita horor yang pastinya cukup menarik untuk didengarkan atau disaksikan. Jadi teman-teman boleh nonton video ini sampai selesai. Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, dan dengarkan ceritanya. Oke kan? Boleh langsung mulai aja. Orang lah. Langsung aja kan gitu. Kaget tuh todong. Tembak langsung. Langsung. Tematiknya sekolahan, tapi karena berhubung pengalaman orang sudah tamat dan masih menggali-gali lagi cerita-cerita yang lain, ya dalam perjalanan ya oke lah mencari cerita orang. Ya. Yang baru orang dapet tuh tentang ini cewek di sekolahan, Ya. tentang toilet sekolah gitu. Jadi dia tuh kan sekolah nggak tahu kelas berapanya. Ting. Pokoknya di zaman Nah, sekolah, ya. waktu zaman sekolah lah ceritanya gitu. Nah di sana tuh ada 3 toilet yang ya sekolah standar lah kan. Ya. Di sekolah kita juga biasanya toilet itu kan ada toilet cewek, toilet cowok, sama toilet guru yang biasa gitu. Ya. Atau yang alternatif ya toilet musola misalkan. Mm-mm. Nah, di sekolah dia juga sama sebenarnya. Nah, singkat cerita, si salah satu toiletnya di situ tuh, khususnya yang cewek tuh agak terpencil gitu lah. Oh, oke. Posisi dari sekolah teh. Ngumpet lah gitu ya. Agak ngumpet lah. Biasanya kan kalau misalkan, kalau yang sekolah orang mah, toilet cewek tuh beneran di tengah. Ya. Di tengah, Ruangan. toilet cowok baru, toilet cowok rada ya. Nah ini mah kebalik ternyata, toilet ceweknya di pojok, toilet cowok juga di pojok, yang di tengah tuh kayak toilet guru gitu. Oh, jadi benar-benar terpisah lah ya. Ya, nggak terpisah banget, cuman posisinya rada mojok lah gitu. Oh, oke. Nah suatu hari lagi ekskul dia teh, dia ganti baju gitu kan. Nah, ganti bajunya di toilet. Nah ternyata di toilet itu tiap dia, jadi dia make sure dulu di sana tuh nggak ada siapa-siapa kan, karena udah jamnya ekskul. Kalau jam ekskul kan ya udah gitu, cuman beberapa siswa paling yang ikut ekskul doang gitu kan yang ada di sekolah. Nah dia tuh ganti baju di WC. WC-nya tuh jadi nggak cuma satu, jadi kan WC perempuan ada beberapa toilet gitu kan biasanya. Nah, ada 3-4 gitu pokoknya mah, dia tuh ngambil yang di tengah toiletnya. Masuk toilet yang di tengah, dia lagi ganti baju, keran ngucur sendiri, kerannya muter sendiri lah gitu, ada airnya. Ya. Set, terus mati sendiri, terus dibuka, ngucur lagi, berhenti lagi, diulang-ulang gitu. Jadi kayak ngiseng lah. Ya, dimainin lah ya. Dimainin, soalnya kan kalau orang ngisi air tuh biasanya kan ke ember penuh kah atau gimana, ini mah kan enggak ya. Jadi cuma gitu-gitu doang. Ternyata oh ini mah orang iseng meren. Pas beres ganti baju, dia ngecek ke WC-nya. Ternyata WC-nya teh rusak, ditutup WC-nya tuh. Enggak ada siapa-siapa. Toilet rusak, ada tulisan katanya. Oh, berarti si WC itu teh ternyata tidak bisa dipakai gitu ya. Iya, enggak ada yang pakai. Dan dikunci. Enggak sih, dikunci cuma ada tulisan toilet rusak dan udah make sure enggak ada siapa-siapa di sana. Oke. Dia baru nggak juga toiletnya rusak ternyata. Oh, ya mungkin positif thinking-nya kan dari situ, oh toilet rusak, mungkin kerannya itu yang rusak. Jadi nyala sendiri, mati sendiri. Ya. Nyala sendiri, mati sendiri. Nah, ya udah gitu diceritain juga ke teman-temannya, cuman oh ya emang toiletnya kali itu mah emang rusak gitu kerannya. Sampai di satu hari dia ekskul lagi nih, beberapa minggu kemudian gitu. Ya. Dia ekskul lagi. Sama di situ lagi, ganti baju biasa.
karena mungkin di beberapa minggu sebelumnya cuma sekali itu doang kejadiannya kan. Jadi udah biasa lagi. Gak minta antar, gak minta apa gitu ke temennya. Ganti baju lagi, sekarang mah bukan cuman keran ternyata. Jadi selain keran yang nyala sendiri itu, ada suara yang ngebisik, tapi yang bisiknya tuh dari bilik sebelahnya gitu. Makin merinding lah dia kan. Ada yang bisik ganti baju gitu. Jadi yang ngebisik pelan-pelan gitu. Mulailah di situ dia. Bisiknya bisik apa? Minta Nggak sabun. tahu. Cair parah gitu. Tolong. Rada dioper cairnya estafet. Minta sabun, ya tadi sampo habis gitu. Batu kuda atau nama estafet. Estafet itu udah cebok. Ambilin anduk dong. Jadi ada yang ngebisik gitu di sana teh. Nah, sebenarnya sih ya mungkin karena paranoid atau kumaha jadi meledak panik takut kayak gitu aja. Jadi sampai sekarang tuh kadang kebawa gitu. Jadi tiap ke WC kadang suka kebayang suara-suara gitu teh karena katanya suaranya jelas banget suara ngebisiknya tuh. Dan yang ngebisiknya tuh ya ajaib gitu, orang ngebisik dari balik tembok gitu kan. Tapi Agak serem kan, lumayan lah gitu. semacam Paling itu dari orang mah. Paling dari orang mah eta. Dan ngomongin soal sekolah kan orang teh inget pas study tour. Dulu kan ya orang-orang Bandung tuh kan biasanya identiknya study tour tuh ke Jogja kan. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2014 berarti orang tuh rombongan di sekolah orang ke Jogja. Kita teh nginepnya teh di bukan hotel. Kalau hotel kan ya ruangannya jelas gitu ya. Ini mah kayak motel yang rumah-rumah kecil gitu tapi banyak nomor sekian gitu. Sebelumnya nggak ada kepikiran bahwa perjalanan ke sana tuh cuman belajar hahihi doang gitu kan. Nggak ada kepikiran bakal diselimuti kejadian-kejadian horor gitu. Sampai di satu sore gitu. Kan di sana lumayan ya kita ke beberapa tempat, beberapa museum gitu. Nah, ada satu museum yang gak boleh lah gitu disebutin namanya. Orang masih inget sih karena. Ya itulah. Saya tahu sih. Standarnya aya museum-museum Ya. aya alat-alat musik gamelan dan lain-lain gitu. Ada satu momen pas masuk gitu, ada satu guru, Masarwa juga orang gitulah. Dilarang menyentuh atau memainkan alat musik. Wali kelas urang deh kata. Dilarang menyentuh kata si Turki teh. Langsung diambil tung cari teh wagian dia bisa. Sambil ngejelasin ya, jangan terlalu dipercaya kayak gitu teh. Tung wes respect kurang teh. Waduh. Batan dorong pastinya kalau itu. Emang sih karena apa ya, banyak orang yang bilang kalau alat-alat musik yang gitu tuh identik dengan hal-hal mistis dan lain-lain gitu. Itu kan jadi lumayan tuh si suasana museum lagi jadi asa aduh kayak gimana ya, disebut mencekam enggak, cuman kayak diikutin sesuatu kayak gitu itulah. Ya orang nggak ngerti gimana. Cuman hawa-hawanya lumayan lah. Terus ketambahan guru orang gitu mainin alat gitu. Terus ngejelasin kayak gitu-gitu. Pulanglah kita ke tempat penginapan. Tadi tempat penginapan itu kan kita tuh dibagi kelompok ya, beberapa kelompok. Anggaplah satu kelas tuh ada 40 orang. Nah, 40 orang berarti ada 4 kamar. Jadi 10-10 gitulah. Gede beneran. Jadi extra bed unggul apa. Ngajar gitu. Kayak rumah kecil, bukan hotel soalnya. Nah, orang sama barudak orang ya 10 orang lah gitu lah sebarudak. Terus cewek 10, cowok 10 kayak gitu. Bloknya beda-beda gitu. 4 rumahan. Jadi 4 rumah depan, 4 rumah belakang nyambung gitu loh. Ada beberapa blok. Nah, di satu
menuju maghriban lah gitu. Jadi ada kelompok cewek dari kelas lain teh minta tukar kamar katanya. Nah, minta tukar kamar katanya hawanya nggak enak di situ. Dia pengen minta tukar, tapi masih inget sama kamar yang sebelah orang. Minta tolong gitulah sama kamar sebelah orang karena hawanya nggak enak. Terus dicek nggak terlalu sih sebenarnya ya gitu. Karena mungkin nggak peka atau kayak gimana juga. Tapi sampai nangis gitu loh si orang-orang ini teh, si cewek ini teh. Pengen tukeran atau cina? Oh gini weh cina daripada pusing mah ya udah. Tapi sekamar gitu. Ayah sih nasi kamar cuman ya bedain lah. Beda ruangan. Ya maksakan ujung-ujungnya gitu sih. Nah. Si kejadian-kejadian gitu teh nggak kepikiran gitu awal-awal. Cuman ini cerita-cerita ini serem tempatnya, ini hawanya nggak enak, di pojok sana hawanya nggak enak, WC-nya kayak lembab gitu, hawanya tuh jadi merinding, katanya kalau misalkan mau mandi teh harus ada yang nungguin di luarnya, kayak gitu-gitulah. Emang waktu zaman sekolah kan pasti penakut ya orang-orang. Iya. Ya udahlah cenah, barudak mah namanya juga cewek gitu, ya ribet-ribet mah ada aja gitu. Dihibur dulu lah sama barudak dan kebetulan ada beberapa orang, ada teman orang juga bawa PS, marahnya nu di Oh PS tadi turun. mau PS mau PS Mun nggak ada TV-na kumaha? Cuma iya. betul aya TV-na Colokeun ka hulu. main PS gitu teh. Sambil ya di taman ngumpul-ngumpul gitu. Nah, demikian ka aya hiji kan kelas banyak. Di Kertu tuh kelasnya ada 8 kelas. 8 kelas berarti ya banyak banget lah gitu si rumah-rumahnya teh. Ada yang kebagian rumah yang paling pojok banget. Baru laki, baru baraong ngumpul deh kelompok si Ao teh. Dia malam-malam tuh jalan-jalan tuh di luar ngagandengan dari gua gitu. Ya naon sih rariwa pas nyampe gitu teh. Kalau mana garandeng, kamarnya nggak bisa dibuka cina rumah. Jadi si kuncinya nggak bisa dibuka cina. Padahal kuncinya udah bener nggak bisa dibuka. Juri juga nah cina. Soalnya pas di ini teh ada suara keran nyala, ada suara ada orang yang mandi gitu. Di dalam rumah yang nggak kebuka teh? Di dalam ruangan yang nggak kebuka itu teh ada yang mandi. Ada yang mandi, ininya nggak bisa dibuka, kuncinya nggak bisa dibuka. Jalan-jalan lah, teriak-teriak, gak jelas gitu lah, dari menghilangkan rasa takut, barunya sambil jalan-jalan. Oh, ya PS ya nongkrong, milo diem lah gitu. Padahal mah nggak bisa tidur dia, dah dikunci kucuring ini, sampai manggil petugasnya. Di make sure juga sama petugasnya, ini mah bukan macet, kuncinya udah bener kuncinya, cuman jadi udah nyekrek gini tapi nggak mau kebuka. Kayak semacam ada yang Ada yang nahan gitu, sampai katanya ditunggu sebentar, baca-baca gitu-gitu, ngejaga ngedoa gitu, baru kebuka akhirnya. Nah, udah kebuka gitu teh, si WC mah jadi nggak ada weh, suara yang mandi, suara-suara gitu teh, udah netral lah. Udah netral dan ya sebenarnya sih orang-orang ini teh pengen ngebuka kamar teh cuman mau ngambil setelan ganti baju gitu doang, dah pasti begadang. Terus si lelaki mah biasanya masa gitu kan, Emang. nongkrong gimana lah gitu, menikmati tempat suasana baru. Sampai di satu malam ada teman orang abis beres main PS, hahihi, ngedadak misalkan kita di rumah cuy, gitu jual diam, sare begitu, ngedadak tidur sendiri. Ngedadak tidur sendiri. Om, ditepak. Pingsan gitu. Itu sare gitu. Om, kasih kayu putih, dikasih apa? Pingsan. Mulai panik lah, baru udah kirain ada apa gitu. Takutnya emang dia punya penyakit apa gitu. Jadi panik kan lain-lain. Udang Om. Ada nu saking gua kesalna anjing. Udah goblok cenah. Lebih panik kan apa? Ayolah bikin jokes
mengerikan. Terpantas lah diceritakan dia. Mulai buru sih, udah. Daya lah gitu. Udah. Tehudang heueuh. Nah, nepikeun kali le. Oke, bae sarekeun lah. Jual seri. Ngedadak ketawa sendiri teman orangnya. Dalam keadaan lagi nggak sadar gitu, ngedadak ketawa sendiri. Bangun. Kan seri sorangan, tapi dia lemes. Ketawa we sendiri. Kasurupan di mah. Langsung baru dakan panik. Ada yang bisa nyadarin nggak? Aduh, nggak bisa. Kumaha tuh nya kurang teh. Langsung orang ngide ke barudak. Daripada udah bisa ada teman orang yang berusaha gitu mencetin jempol, katanya kan kalau kesurupan pencet aja jempolnya. Nanti juga sadar sendiri. Capek lah barudak. Si om kesurupan gitu. Karena udah mentok orang mikir. Kan si rumahnya tuh kan ada 2 sekat gitu. Yang satu kayak ruang tamu, yang satu lagi full kamar sama WC. Nah, dia dipindahin ke yang full kamar sama WC. Iya. Cuman nya jahat sih, cuman ya kumaha lah. Kesurupan. Misalnya kata orang tanya, sudah daripada lieur ngubaranna teh cager-cager mah pindahkeun we cenah di karema di kamar cenah. Udah kunci aja di kamar kata orang teh. Pokoknya gitu we cenah, ayo dipindahkeun ke kamar, dibawaan we. Kita bawa barang-barang yang dianggap bahaya gitu lah, kayak garpu, pisau dan lain-lain kan gitu. Ada dapurnya juga kan di sana. Terus bawaan we keluar cenah sarewe di dinya cenah. Nah, works sih untungnya tuh ya gitu, jadi tenang. Cuman ya jam 1 jam 2-an ya menuju jam 3 gitu teh kan ada beberapa orang yang udah ngantuk nih kan. Sedangkan di ruang tengah rame nih kita tuh. Ya wayah we cenah mun dek sare mah tah baturan sok mah kasurupan gitu tuh. Jadi jokes tahu sare juga kasurupan cenah. Ya gitu lah cenah. Baiklah cenah, sare lah cenah. Jadi pas buka pantatnya naong lah cenah. Sia kan kumanya apakah keur ngareog apa kumaha gitu kan. Udah buka aman-aman kercicing cenah. Sare we. Tapi besoknya we sadar bener. Dan tanpa misalkan enggak ada apa? Tapi dia yang gimana gitu kayak ngelamun, pendiam gitu. Enggak, cuman ini pas ditanya teh mana nyadar teh kamar cenah di tarik di wolan cenah. Tarik di wolan, teh naon cenah. Oh, mana cenah kesurupan cenah. Yang penting kan seserian. Wah, asli aja kesurupan cenah. Yang kesurupannya juga nggak sadar. Tuh sadar tuh, jangan lagi kesurupan jadi jokes gue gitu sampai sekarang. Dan pada akhirnya kan kita rame ya. Cerita sini kesurupan, cerita kamar seberang hawanya nggak enak, cerita yang sana kuncinya nggak bisa dibuka, ada shower. Lumayan lah itu rada memorable, tapi memorable bukan memorable yang mencekam gini kalau jadi susurian gitu. Dan karena ya gitu, nggak ada orang yang bisa ngobatin kesurupan guys, kerem kunci. Banyak kan ya, jadi dialaminya sama banyak orang jadi nggak jokes ya. Kadang jadi jokes. Bukan serem. Dan dari momen itu orang jadi mulai kepantik soal ternyata kayaknya yang kesurupan itu tidak selalu berkaitan dengan hal mistis dan atau macan atau gimana mungkin emang ngedak capek ngedak ngeheng gimana gitu. Ya. Kayak gitu paling dari orang zaman sekolah mah. Oke. Jadi alat apa? Aslinya zaman-zaman saat itu teh zaman-zaman yang happy aja. Happy bisa. Ya, bahkan kejadian mistisnya jadi happy. Gila. Emang orang maksudnya study tour ke Jogja tuh ada serem nggak? Tapi serem naon sih? Jadi si toiletnya rata dengan keramik gini. Hah? Kan harusnya toiletnya naiknya sedikitnya si toilet apa? Si klosetnya. Ima rata aja. Jadi cuman keramik nih ya, cuman dibolongin doang. Jadi ngerinya teh pas mandi aja tiba-tiba rusuk gini. nginjak si ini apa? Si klosetnya gitu. Rada serem sih. Aja. Licin soalnya kan. Bukan serem mistis lah ya, seremnya teh licin. takut ada iat.
kayaknya Jejak tai lucu sih, itu kan mau jejak tai hoream sih. lu meriam pisan anjay. Tapi geus mandi deh itu. Anjir, bersih deui kan. Kayak gitu. Ya, berarti segitu ya cerita dari dia. Ya orang yang masih coba menggali lagi. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut cerita kedua ya. Boleh. Saya pribadi yang akan Ah. ceritanya. Abah lagi. Tapi sebelum cerita, Ya. punten cai. Oh, ini siap. Sarang setengah itu tuh, lumayan setengah deh. Terima kasih. Oke, Iklan sejenak. siap. Jadi kalau cerita dari orang mah yang pasti ini bukan cerita dari saya pribadi ya, guys, karena cerita saya mah udah habis. Di Udah episode habis. berikut sebelumnya. Jadi kisah ini teh, cerita ini teh dialami oleh seseorang ya, kita sebut aja lah namanya, siapa ya nama samarannya ya, Dian lah, taruh aja namanya Dian. Yang pada saat itu si Dian itu menemani temannya menjaga kakak dari temannya yang sedang sakit Di rumah sakit. ya, di salah satu rumah sakit loh. Jadi pada saat itu, jadi cerita ini tuh cerita lama sebetulnya yang dialami oleh dia itu pada tahun 90-an. Sekolot. Udah lama. Udah kolot juga sih. Can lahir kalau orang segana. Can lahir, bener can lahir. Cuman lama lahir cerita teh. Nah, pada 90-an itu tuh si Dian sama temannya, sebut aja si Jupri lah ya. Si Dian sama Jupri ini teh sedang menjaga kakaknya si Jupri ini yang sedang sakit. Sakitnya tuh nggak tahu liver, nggak tahu ginjal, nggak tahu apa lah. Ya, tapi berhubungan dengan penyakit. Jadi si Jupri dan si Dian itu berjaga pada malam hari. Dari jam 6 sampai ya pagi lah gitu, normal. Terus paginya besok lagi gantian lagi jaga sama saudara yang lain ya. Nah, dari jam 6 maghrib itu sampai sekitar jam 12 tuh mereka masih di ruangan ya, di ruangan ya rawat inapnya lah, dan menjaga si tetehnya ini, si kakaknya ini. Dan kadang kan kalau misalkan ada orang yang sakit di rumah sakit mah kita harus benar-benar standby ya. Iya. Karena kan si geraknya tuh terbatas ini, kayak kalau pengen Minta tolong. Apalagi kalau ke toiletnya. Ke toilet harus diantar gitu kan, dipegangin kalau si pasien ini belum kuat mah. Jadi si Jupri sama si Dian ini tuh ya udah wes standby sampai sekitar jam 12. Nah, nunggu si tetehnya ini teh tidur kan. Dan ya sekitar pukul 11-an lah si kakaknya ini teh tidur, udah tidur lah. Dan kebetulan si Dian sama si Jupri ini tuh seorang perokok ya. Nah, sedangkan kalau mereka ngerokok berdua Keluar semuanya ya. ya, keluar semuanya, nggak ada yang jaga kan. Kudu gantian. Gantian, dan akhirnya udahlah gantian aja rokoknya. Si Jupri duluan tuh, udah kamu dulu Pri, cenah kata si Dian teh yang ngerokok. Oke, dia keluar lah jam 12 malam tuh. Dan dulu mah mungkinnya di rumah sakit belum ketat-ketat ya. Jadi memang ada tulisan dilarang merokok, tapi kalau malam mah mungkin sepinya, jadi Nggak kelihatan. ngecit dan ada orang gitu kan ya. Selama saya di kamar mah barunya. Selama nggak di kamar pasien mah bebas lah mungkinnya. Walaupun ada teguran tuh dilarang merokok Di area gitu kan. ya, di area ini area bebas rokok misalkan gitu ya. Udahlah dia teh nyari tempat lah, keluar dapat lah tempat ngerokok. Nah, si Dian kan ngejaga si kakaknya ya di kamar tuh. Udahlah ngejaga lah, biasa lah. Dulu mah kan belum ada HP, belum ada Gabutnya. gabut kan ya. Ya udah. Nggak ada dia- internet gitu. Nggak ada internet, dia udah cuma ngelamun gini kan. Nggak ada teman ngobrol. Si kakaknya kan tidur. Udahlah si Dian teh nunggu si Jupri itu buat gantian ngerokok. Tapi sampai jam 2 malam
si Jupri ini teh nggak balik-balik. Nah itu dia, makanya si Dian tuh coba nyari lah keluar. Itu mah sabungkus ngarokona sih gana. Kayaknya mah kayak dia Baru mati nyari lagi. Ngumpulkan lebih subuh metode mewah lagi. Supaya aja dah. Baiklah kan. Di Kereta api. Di rapel. Ya, jadi ya sekitar pukul 2-an, 2 dini hari si Dian tuh memutuskan untuk keluar. Dan dia juga paham menurutnya yang ngerokok, lihat kondisi kakak si Jupri ini teh masih tertidur kan, kayaknya Aman meren. kayaknya. Adalah si Dian teh cabut keluar, nyari-nyari lah di Ubek lah, itu teh di rumah sakit teh. Ketemu lah si Dian tuh, si Jupri tuh sama si Dian tuh. Tapi posisinya si Jupri tuh belum lihat si Dian, pokoknya cuman si Dian tuh ngeliat si Jupri. Adalah dia ngeliat si Jupri kan, jalan lah. Nah di tengah perjalanan ada suara manggil. Aduh anjir. Kayak gitu. Dek. Dia pikir ya makhluk yang tidak kasat mata ya. Karena dia ngedengar suara tapi ngelihat orang. Oh, panik. Dicari-cari dan ternyata memang ada security manggil. Ternyata bukan setan. Karena jaraknya udah deket lah ya si Jupri sama si Dian tuh. Panggil lah sama security deh. Dek, sini. Mana nyari-nyari gitu. Dan ternyata si security ini tuh jongkok. Jongkok terus sembunyi lah, bukan Ya, sembunyi iya. ya, kehalangan sama apalah gitu ya. Oh iya Pak, kenapa Pak? Sini. Ikut jongkok, coba sini kenapa? Oh iya, kenapa? Kan ngerokok. Jadi si security ini teh ngelihat temennya tuh, si Jupri ini tuh ngobrol sendiri di ruang farmasi. Bukan ruang farmasi, di luarnya lah. Di terasnya. Mau kemana Cina? Ini saya mau ke teman saya Cina. Oh coba jangan dulu ke sana Cina. Adek duduk dulu di sini sama saya Cina. Coba perhatiin temannya Cina. Dia ngobrol sama siapa Cina, kata security. Gak percaya kan? Masa ngobrol sih Pak, kan itu gak ada siapa-siapa Cina, kata si Dian tuh. Udah lah, ya coba adek Cina, liatin dulu aja temennya, jangan dulu nyamperin ke sana Cina. Oh iya Pak, dia mati lah ya sama si satpam, sama si security sama si Dian tuh. Tingkah laku si Jupri itu ya kayak ngobrol aja kita gini gimana lah gitu kan. Tapi nggak ada lawan ngobrolnya gitu. Ngobrol kira-kira mungkin 15 menit. Barulah si Dian tuh nyamperin ke si Jupri. Sama si satpamnya juga nyamperin. Dia lagi ngapain? Kata si satpamnya teh. Terus kata si Dian juga memastikan kan, dia lagi ngapain, ditunggu-tunggu dari jam 12 nggak balik-balik ke kamar Cina. Ya nih saya lagi ngobrol sama ini Cina, cewek Cina. Dia lagi nunggu pacarnya, tadi kecelakaan di jalan Cina. Terus dia lagi di ruang IGD Cina. Jadi saya temenin buat ngobrol Cina, kata si Jupri teh. Terus kata satpamnya, security-nya, ya udahlah Cina, kita lanjut ngopi aja di pos satpam yuk Cina. Biar enak di sana, kan di sini mah ada kopi, di sini kan nggak ada Cina. Udah kita lanjut aja di sana Cina, kata security-nya teh. Kalian mereka jalan lah bertiga ke pos satpam kan. Di pos satpam si satpam sama si Dian tuh belum ngomong apa-apa ke si Jupri teh, karena kan takutnya kalau langsung diomongin si Jupri-nya takut terus minta balik. Dabe kan kakaknya nggak ada yang nungguin. Rela ngobrol lanjut sebatang, akhirnya 2 batang sampai akhirnya jam 3-an lah, setengah 4 mau mendekati azan subuh. Si Jupri tuh ngajak si Dian tuh balik lagi ke kamar, karena biasanya kalau subuh tuh kakaknya tuh suka minta antar buat buang air lah ke WC dan harus dibantuin kan. Udah lah, si Jupri tuh ngajak si Dian buat balik, tapi
karena si Dian masih takut untuk melewati tempat yang tadi, si Dian tuh nyuruh si Jupri duluan aja. Oke, Jup, duluan aja. Saya mau sebatang dulu lah di sini, nunggu azan subuh, gitu kan. Kagok. Nanggung sambil nguatin mental juga kan, karena dia balik ke kamar tuh harus ngelewatin itu lagi. Oh ya udah, senang. Saya duluan ya. Oke. Udah baliklah ke atas. Nah, udah balik ke kamar, si Jupiter udah balik ke kamar kan. Si Dian tuh ngobrol lagi sama si security ini teh. Pak, tadi yang dia kenapa Pak ya? Kata si Dian tuh, saya mau nanya masnya sana, teman kamu waras gak? Kata si security teh, ya waras lah Pak, makanya dia jaga kakaknya juga, berarti dia sehat. Iya, tapi kenapa dia tadi ngomong sendiri sebenarnya? Kamu lihat ada orang nggak di sampingnya? Nggak ada sih Pak. Terus siapa dong sebenarnya yang jadi lawan bicaranya? Itu dia Pak. Aduh, saya jadi merinding nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu jangan dulu kasih tahu teman kamu sekarang. Nanti aja kasih taunya pagi-pagi. Kalau mau cerita-cerita jangan sekarang. Soalnya ya takut juga, takut dia panik atau gimana, terus ini masih subuh, kalau mau pulang kan berabe, di jalannya kayak gimana. Oh iya Pak, saya nggak akan cerita dulu, nanti aja pagi lah. Ya udah kalau gitu Mas, just rokok lagi kan. Nah subuh tuh dia sebelum azan subuh tuh si Dian balik lagi ke kamarnya. Kamar si kakaknya si Jupri gitu. Jadi si kamarnya tuh satu kamar tapi ada tiga kasur. Dan yang diisi cuma satu kasur doang, kakaknya si Jupri ini. Duanya itu kosong. Oke lah, si Dian tuh balik ke kamarnya. Ketika buka pintu, si Jupri tuh kayak yang excited. Woi Yan, nih cewek yang tadi ngobrol sama saya, dia juga pengen nengokin kakak saya sebenarnya, sekalian nengokin. Si Dian kan bingung ya, hah cewek mana? Nggak ada siapa. Kamu buta atau gimana sih, kata si Jupri teh. Ini yang tadi ngobrol di bawah. Ya udahlah, si Dian tuh nggak banyak ngomong lah, walaupun dia merindingnya gila kan ya. Oke. Terus kata si Jupri teh, itu gimana sih Yan? Kenapa? Kata si Dian teh, ini teman saya minta salaman kok nggak di kok nggak di ini apa? Nggak ditanggapin, nggak dijabat tangannya. Si Dian tuh cuman senyum doang, dan dia kan nggak tahu ya posisinya di mana gitu. Kalau dia gini ternyata dia disangka gila si Jupri. Ya udahlah, senyum doang lah si Dian tuh. Oke, nggak lama bener aja si kakaknya itu minta antar ke kamar mandi. Terus si Jupri itu bilang gini ke Dian, Dian temenin dulu ya, saya mau antarin kakak kamar mandi dulu. Ya, kata si Dian. Walaupun Dian juga bingung kan ya, itu nih siapa gitu kan, udah kelihatan. Kalau dia tuh nganterin kakaknya lah buang air kecil kamar mandi, karena kan harus dibantu lah ya si Jupri sama si kakaknya tuh ya di kamar mandi masuk berdua. Oke, Dian kan tambah merindingnya, ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri. Udahlah, dia tuh gak banyak mikir lah, duduk aja di ini apa, di kasur yang kedua gitu. Jadi si kakaknya tuh di ujung kan, ini di kasur yang tengah duduk, karena dia mau duduk di kasur kakaknya tuh takut. Karena tadi udahlah duduk aja di situ. Udahlah, selesai kan si kakaknya tuh buang air kecilnya, balik lagi kan ke kasurnya. Si Jupri ini teh nanya ke si Dian, Mira kemana? Oh namanya Mira. Namanya Mira. Si Mira kemana Yan? Gimana sih?
kan udah bilang temenin, ajak ngobrol gitu. Jadi balikan dia, mungkin nggak ditemenin sama kamu, kata si Jupri teh. Ya nggak tahu, mungkin dia udah balik ke ruangan tempat pacarnya dirawat. Oh ya udahlah kalau gitu mas, kata si Jupri teh. Udahlah, apa, tidurin lagi kakaknya gitu kan ya, sampai akhirnya nggak ada kejadian apapun lah sampai pagi-pagi itu. Pagi-paginya si Dian sama si Jupri teh pengen ngerokok lagi kan, tapi lihat si kakaknya ini teh udah mulai tidur lagi karena ya minuman udah aman gitu kan ya, udah ditaruh di dekat kasurnya, di tempat gampang lah buat ngambilnya, dan udah ke kamar mandi lagi. Oh kayaknya aman lah, udah kita ngerokok lagi lah, ayo ngerokok lagi. Nah kebetulan si security yang tadi jaga. dini hari tadi ketemu si Jupri sama si Dian tuh masih jaga, belum tukar shift. Oke lah, mereka ngerokok lagi di pos satpam. Nah karena posisinya udah pagi, si Dian tuh nanya ke si Jupri, Jup, coba jujur deh, kamu bercanda atau serius? Apa sih, kata si Jupri teh, yang kemarin ngobrol sama kamu tuh siapa sebenarnya? Ih kan udah dijelasin, itu dia tuh apa ya, itu apa, jaga pacarnya yang kecelakaan tadi, terus bajunya juga ada darahnya senang di sini teh karena kecelakaannya bareng. Dia bilang darah itu teh ada ketika dia ngangkut si cowoknya. Enggak Juk, kata si Dian tuh, enggak, kenapa sih kamu ngobrol sendiri kemarin senang? Ngobrol sendiri tadi. Ngobrol sendiri dari mana? Kan kamu juga ngelihat. Enggak, aku nggak ngelihat, kata si Dian teh. Terus dia make sure juga ke si satpam. Bapak ngelihat kan Pak ya? Tadi subuh. Enggak deh, kamu ngobrol sendiri. Dua lawan satu. Bingung kan si Jupri teh. Masa sih ngobrol sendiri cenah? Kata si security teh. Emang yang ngobrol sama kamu teh gimana ciri-cirinya? Coba jelasin. Dia cewek Pak, rambutnya segini cenah. Terus pakai baju belang-belang putih biru. Di sininya ada darah cenah, bekas ya pacarnya kan jatuhnya, kecelakaannya lumayan parah lah. Jadi darahnya masih berceceran di sini. Terus kulitnya putih yang kayak gitulah, dijelasin lah spesifiknya kayak gimana si cewek itu teh. Dan ternyata si security itu teh bilang memang senang tadi kemarin sore jam 3 ada korban kecelakaan. Satu pasang cewek sama cowok. Yang ceweknya meninggal di tempat kejadian, langsung meninggal. Dan yang laki-lakinya sempat dibawa ke IGD sana. Tapi selang berapa lama sama meninggal. Dan ciri-ciri yang kamu jelasin tadi itu cewek yang meninggal di tempat tadi sana. Kata security itu teh, hah masa Pak? Serius? Nah, kalau nggak percaya kamu boleh tanya ke perawat coba sana. Dan mayatnya masih ada di ruang jenazah, kamar jenazah keduanya tuh. Masa sih Pak? Serius? Coba tanya ke perawat yang lain tuh, kalau kamu nggak percaya. Yalah, mulai dari situ teh dia memutuskan untuk cabut lah. Sama si Jupri. Mau balik lah. Pulang Tanpa pamitan ke si kakaknya. Wah, ditinggal. Dan sampai si kakaknya akhirnya nggak meninggal dunia pun. Dia nggak pernah balik lagi ke rumah sakit itu. Saking traumanya gitu. Gila sebenarnya. Parah. Epic. Ya banget ngobrol aja sendiri gitu nih, dilihatin sama dua orang gitu kan aja. Dan nggak tahu deh anjir.
pelajaran untuk kita semua. Jangan ngobrol sama orang random di malam hari. Nah itu dia. Dan jangan ngerokok di rumah sakit guys ya. Nah, itu ya. Hati-hati di itu. Itu kan tempat buat menyembuhkan gitu ya. Ah. Terus apalagi kalau udah ada larangan, dilarang merokok tuh jangan Malah dilanggar. dilanggar. Gitu sebenarnya dilarang merokok tuh biar nggak nongkrong di situ karena ada hantunya. Nah, itu dia. Bisa jadi. Jadi Takutnya tiap hantunya minta rokok kan. Siapa tahu itu si hantu itu ngasih tahu kayak kamu jangan ngerokok di sini. nah, bisa jadi. Kalau di gitu. skill. Mari gombalin aja. Bisa jadi loh kalau gitu mah. Ya dan udah si Jupri sama si Dian cabut lah tanpa pamitan dulu ke almarhum kakaknya. Lumayan. Situlah Lumayan aneh ya itu namanya. Cukup random episode kali ini. mulai random aja. Jadi ya segitulah cerita dari orang mah. Aman lah ya. Mantep. Lumayan lah, berapa tuh ceritakan tadi kan? Tadi Ti- tour, sekolah, tilu. Sekolah masih sekolah. sama rumah sakit. Ah. Sebenarnya dua-dua semuanya seram. Cuman mungkin karena kejadiannya kadang nggak Random. masuk akal, jadi kadang jadi lucu. Jadi anjir nggak make sense gitu nya, tapi ya nggak tahu ya walau alam gitu Ya. mah kembali lagi ke Kepercayaan masing-masing masing-masing. lah. Lagian itu kan cerita orang juga kan. Ya. Kita nggak tahu orang yang ceritanya jujur Ya. atau apakah mengarang bebas gitu Nah, kan. itu dia. Karena bukan pengalaman pribadi kita gitu. Ya jadi ini mah hanya sebatas dongeng Nah. pengantar tidur aja ya guys ya. Antar tidur mau Hmm. ngapain lah itu lah. Ya. Terserah kalian lah dengerin lagi ngapain. Saya mau percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Asal nonton ya. Asal Nonton nonton sampai lah. beres guys. Bantuin Bantuin Untuk tiap kita. tayang. agar supaya Nyambung hidup kita semua di Nah, sini. itu dia lah. Oke, itu ya kalau gitu mah. Oke. Episode kali ini udah cukup aman. sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan buat teman-teman juga yang mau membagikan cerita-cerita horornya. Boleh langsung aja DM di Instagramnya Opakiana ataupun mau langsung datang sini buat bercerita boleh. Boleh, ya. boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Gas Ya. di Tagenan. DM aja ke Instagramnya Opakiana. Yap. Oke. Cukup sekian untuk episode kali ini. Oke, thank you. Terima kasih Thank Chef you. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.